Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Nah, hari ini kita masuk pelajaran yang pertama untuk semester 2, yaitu tentang skala dan juga denah. Nah, anak-anak mungkin sering membaca skala di peta ataukah denah lokasi di undangan ataukah di GPS. Nah, hari ini Pak Lu akan menjelaskan kira-kira apa itu denah sebenarnya dan juga apa itu skala. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang skala maupun denah, pertama kita harus memahami dulu tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep skalanya. Lalu yang kedua, nanti kita akan menjelaskan skala melalui denah. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah ataupun peta. Iya, yang pertama, denah dan arah mata angin. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Denah itu gambaran, ya, gambaran yang menunjukkan suatu wilayah. Ya, dia persis dengan peta. Hanya bedanya adalah kalau peta itu skopnya lebih besar, sedangkan denah lebih kecil, tapi sama. Lalu fungsinya adalah memudahkan kita dalam menemukan lokasi sebuah tempat. Saya ulangi, ya, fungsinya adalah memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Lalu yang berikutnya, arah mata anginnya. Ya, karena apa? Karena dalam sebuah peta ataupun denah harus ada arah mata anginnya. Arah mata angin itu petunjuk atau pedoman untuk menentukan arah suatu tempat. Saya ulangi, arah mata angin itu petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu, ya. Itu namanya arah mata angin. Lalu ada 8 arah mata angin yang sering kita jumpai, baik dalam kompas, lalu peta maupun navigasi. Yang pertama itu ada arah utaranya. Lalu yang kedua ada arah timur laut. Yang ketiga ada arah timur. Yang keempat arah tenggara. Kelima arah selatan. Keenam arah barat daya. Lalu ketujuh arah barat. Dan kedelapan arah barat laut. Ada 8. Ya, 8 arah mata angin yang nanti kalian kuasai. Lalu sekarang bagaimana kita membaca denah? Ya, kita membaca denah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa harus sesuai dengan arah mata angin yang kita tempati. Nah, coba kalian perhatikan di denah yang tertera. Ada pasar gede, ada lapangan, kantor polisi, lalu rumah sakit Medika, SDN Cemara, dan juga ada Bank Swadaya, juga ada rumah Ani. Lalu pertama, kita lihat pasar gede. Pasar gede ternyata terletak di sebelah barat dari lapangan. Berarti bagian kiri, ya, sebelah barat lapangan. Lalu rumah Ani. Rumah Ani itu berada di sebelah barat daya dari rumah sakit Medika. Lalu yang terakhir di situ ada Bank Swadaya, terletak di bagian utara dari SDN Cemara. Kalian juga bisa menentukan sendiri letak yang lainnya, seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah membaca, sekarang bagaimana kalian menggambar denah? Menggambar denah pada bidang datar. Caranya adalah yang pertama, tentukan salah satu titik acuannya, atau tentukan salah satu benda atau tempat sebagai titik acuan. Lalu yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Harus ada arah mata anginnya. Lalu yang ketiga adalah gambar letak benda dimaksud dari titik acuan.
gambar letak benda yang dimaksud dari titik-titik acuan. Itu adalah 3 cara ataukah 3 langkah dalam menggambar denah letak benda. Yang terakhir, hari ini hanya sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.